kemarin gue liat berita nih, masa LGBT di negara di benua Eropa masih dilegalkan, itu benar nggak sih? Emang iya? Gue baru tahu beritanya. Emang ada di berita ibu? Soalnya ya selama ini gue nggak ngamatin berita soalnya. Wah, bisa jarang liatin berita-berita kayak gitu. itu bisa lo jelasin aja. Ya ini aja lah, singkatnya aja gitu. Kalau lu gimana? Gua ya kalau gue sebenarnya nggak terlalu peduli sih di Eropa sih. Bodo amat, gue di Indonesia ini. Kalau buat gue kalau LGBT kan kalau di Eropa itu kan dia kan liberal ya. Gitu kan, ya bebas, maksudnya bebas sih orang mau berpedoman pada apa aja gitu, ya suka-suka mereka. Cuman kalau di sampai di Indonesia kayak gue kurang yakin deh sama masyarakat Indonesia. Pacaran aja masih di alang-alang yang begitu masih dianggap tabu, apalagi hal yang kayak gitu, yang sejenis pacaran sejenis, apalagi yang nikah sejenis. Ya gue nggak tahu deh di Indonesia masih banyak kayak kontra kan. Ya, pasti nggak boleh sih, apalagi sama yang golongan-golongan tua. Ya apalagi kan di Indonesia kan pakai Pancasila bos. Iya kan, Asli. ada adat, ada norma. Ya gue kurang yakin sih kalau dibawa ke sini. Begitu. Kalau lu menurut saya? Menurut aku sih kalau di Eropa tuh ya memang dilegalkan sih karena kebudayaan dia tuh kayak bebas gitu, berbeda dengan kebudayaan kita di Indonesia. Kalau menurut tuh, Ya sebenarnya sih hampir mirip, karena di luar kan budaya itu kan bebas, itu kan dilegalkan. Ya. Karena untuk di Indonesia kan masih gitu kan ada hukum Pancasila, negara gitu kan. Kalau di Eropa kan untuk hukum negara kan sudah ada, kan sisanya kan ada 2 atau 3 hukum yang ditambah. Nah di Indonesia kan ada hukum agama gitu. Jadi kalau seandainya di Indonesia sih wah parah banget sih, masih tuh Indonesia udah ngikut-ngikut tren lah di luar sana gitu. dan gue pernah pertanyaan lagi tuh, kalau di Indonesia boleh nggak sih LGBT dilegalkan gitu, pantas nggak sih? Wah, gue sih enggak sih, pasti enggak. Kenapa? Ya kita dari dasar negara aja udah nggak pas. Masa jadi tiba-tiba dilegalkan? Nggak mungkin dong. Udah pasti enggak lah. Sebetulnya kalau untuk legal atau enggak, kalau gua pandangan gue silakan aja. Cuman terorganisir dan tidak mengajak, pasti nggak masuk. Ngerti nggak? Jadi silakan aja dia berpedoman sama pemikirannya dia, mengajak orang yang benar-benar berpikir sama dia, tapi jangan sampai mengajak gitu loh. Dan ya intinya jangan sampai menular lah, bukan menular, maksudnya bahasanya itu lebih jangan sampai mengajak ke yang normal gitu loh. Kan masih kan iya, emang susah, tapi kan dia kan juga punya hak tersendiri untuk untuk memilih apa yang dia mau kan. Kan dari itu kan penyimpangan kan, apa seperti kayak itu kayak ingin berperan lah, maksudnya berubah peran, dia pengen jadi laki-laki, dari perempuan pengen jadi laki kan. Terus pengen ngerasa gimana sih cara apa kalau hubungan sama cowok, kayak lu pernah dengar gak sih kalau cewek sama temennya panggil hai mami, coba kalau laki sama laki panggil mami gimana? Aneh kan? Iya, aneh. Nah, dari situ udah kelihatan, udah aneh, udah apa namanya? Bukan kayak LGBT, maksud lebih ke ada bibit-bibitnya lah. Apalagi kayak cewek-cewek yang tomboy gitu-gitu kan, terus yang laki kayak cewek kemayu gitu, lambai-lambai tangannya. Kayak gitu kalau buat gua. Jadi silakan aja kalau mau. Jadi cuman balik lagi ke Indonesia ini kan ada norma, ada segala macam kan. Jadi balik lagi ke pemikiran masyarakat aja sih. Stigma yang penting. Menurut aku nggak setuju sih kalau Indonesia dilegalkan LGBT. Yang seperti Mahesa bilang tadi, kita di Indonesia ada norma agama segala. Pasti semua keyakinan agama itu menolak bahwa semua orang tuh seperti berubah Islami, kayak berpacaran sesama jenis. Kalau laki-laki gimana? Ya sama juga sih kayak awalnya, cuma kalau buat untuk tambahin sedikit ya kan, kalau masalah legal dan ilegal kan itu sampingnya kak, karena memang kan bisa dilihat dari sisi pandang masing-masing ya. Ada beberapa yang setuju, ya ada beberapa yang setuju gitu. Dan kalau untuk kasus itu pasti banyak, apalagi kan di Indonesia kan banyak kan semuanya musuh itu tokoh Islam gitu kan, Muslim. Nah kayak gitu tuh udah dilarang banget tuh. Jadi itu kayaknya nggak setuju lah. Tapi kalau untuk apa tidak dari pandangan lain nggak tahu gitu. Terus apa yang menyebabkan LGBT? Untuk menyebabkan sih kayak mereka kurang percaya diri aja sih gitu, atau mungkin karena pergaulan ya kan. Yang gua dengar itu karena apa?
katanya kebanyakan dari LGBT itu katanya mereka nggak punya fitur sosok ayah dalam keluarganya. Lu tahu kan gue maksudnya, jadi bukannya orang yang nggak ada, tapi maksudnya apa sih, sosok ayahnya itu nggak ada di dalam keluarga gitu loh. Itu yang dari gue tahu, tapi Jadi gue sendiri kayak- masih nggak tahu Jadi itu. seperti nggak ada pedoman tujuan hidup di keluarganya gitu ya. Jadi kayak ancur aja tuh Pak, jadi nggak punya tujuan gitu. Iya mungkin kayak gitu kalau gue. Tapi kalau menurut aku kayak pemikiran dia sendiri deh dari lingkungan. Iya. Karena kayak gini, yang menyebabkan dia untuk menyimpang dalam segala hal itu kan pemikiran, kebudayaan. Sekitarnya ya. Iya, sama lingkungan sekitar, pergaulan dia kayak gimana. Nah mungkin dia kayak berpikir, aku pengen aja coba main cowok sama cowok segini gimana sih rasanya. Karena kalau yang diketahui kan ya kayak standar lah, cowok sama cewek gitu pacaran kan. Dia mungkin pengen coba hal baru, sensasi yang baru gitu. Yang Remaja lah. iya, yang namanya apalagi kan kalau nggak salah LGBT itu kan di kalangan remaja ya kan, lebih Iya, banyak daripada remaja. kalangan tua kan. Di kalangan remaja itu masih labil, masih nggak jelas mau kemana ya kan. Nggak tahu arahnya. Mereka nyoba-nyoba ini itu. Iya. Iya, jadi pengen nyoba coba lagi lagi yang sama jenis aja sama cewek Pengen nyoba sesuatu yang baru. Iya, gitu pengen kan. sesuatu yang baru gitu loh maksudnya. Jadi menurut gue sih lebih ke arah pemikiran sama lingkungan sekitarnya sih yang membuat dia kayak gitu. Atau mungkin dari sosial media, ya kan? Dia pernah. Iya, Atau mau sosial media ikut-ikutan itu. temen doang, Iya. kan bisa jadi. Jadi kalau buat gue sih itu. Gue setuju sih sama Mas. Lagi sekarang kita kan yang lagi ngetrend TikTok gitu, kayak kita bisa melihat dari semua berbagai negara gitu lah. Jadi kayak kita tuh kayak tidak memfilter budaya-budaya luar gitu. Kita menirukan doang, kayak pengen nyoba doang seperti Mas adalah bilang. Dan gue sebetulnya juga nggak setuju ya di Indo. Gue juga normal. Gue nggak suka laki sama laki. Gue nggak suka sama jenis. Cuman kalau dilihat dari dia kan manusia juga kan, dia punya hak tersendiri kan. Jadi menurut gue ya sah saja terserah dia gitu. Selama dia nggak merugikan orang lain, masyarakat gitu kan. ya cuman kan kalau di Indonesia kan pasti kan tabu banget kan. Ya kan. Ya, gitu. Pasti bakal banyak Iya, sosial. iya pasti sanksinya itu bukan sanksi apa namanya, bukan sanksi pidana yang paling berat untuk orang itu, pasti sosialnya dia benar, dijauhkan, dikucilkan, diledekin. Padahal ya kemudian menjadi jadi sifatnya nanti ke depannya gitu kan. Mungkin di antara kawasan lingkungan pertemanan kita pasti ada, cuman nggak kelihatan dia jaga diri gitu. Karena kalau ketahuan bakal Ya, pasti bakal diledekin dong kawan. Bukan berarti di Indonesia belum ada, udah pasti ada lah. Nah, tapi mereka ya itu aja belum muncul dari permukaan. Dan kalau untuk sembuh, gue nggak tahu ya bisa sembuh atau enggak yang kayak gitu. Tapi itu kan lebih ke pemikiran ya. Kalau pemikiran dari dasar itu mungkin bisa sih. Entah dibawa ke yang pakar lah, entah di psikolog atau apa segala macam. Itu nggak ngerti. Tapi menurut gue bisa sih. Ini salah siapa yang sekolah LGBT ya? Di Indonesia tuh ada siapa? Sanksinya, kalau gue lebih mending gak usah disanksi ya, tapi diarahkan. Kan kalau lo lihat orang narkoba itu kan dia rehabilitasi kan. Nah menurut gue yang LGBT itu menurut gue ya dia rehabilitasi Iya, aja iya. gitu. Kayak orang ODGJ kan dirawat dulu kan, iya kan? Ya menurut gue anggap aja libido itu kayak ODGJ atau kecanduan narkoba gitu loh. Dia rehabilitasi. bukan nggak kasar ya, maksudnya mereka kan kalau DGJ itu kan kayak apa sih, udah emang nggak terlalu sadar gitu loh atas apa yang dia lakuin, sementara yang LGBT itu kan sadar tapi mereka diperlakukan sama, kayak hampir sama kayak DGJ. Tapi maksud gue begini, ODGJ itu kan dia kan gila, penyakit kan. Penyakit kan awal dari pikiran kan. Kalau buat gue ya LGBT itu mungkin kayak gitu juga gitu loh. Dia pengen mencoba sesuatu yang baru, jadi kayak gitu. Menurut gue ya dia rehabilitasi aja, nggak usah dipidana sampai beberapa tahun kayak gitu. Kalau pidana kan Karena ini lebih ke mencakup masalah kepribadian nih kalau menurut Bukan gue. kejahatan. Iya, bukan Ya, kejahatan. itu bukan kejahatan, tetapi bukan. Kepribadian doang. Ya, bukan akan jahat, dia manusia baik sih. Cuma Iya. aneh-aneh aja pikirannya. karena anehnya itu jadi gak Jadi penasaran gitu. direhabilitas dulu lah. Tapi kalau seandainya tindakannya masih mengulang, nah itu baru dipikir itu baru beda. Mungkin ya orang-orang pemerintah kita pintar lah, udah apa namanya
udah memikirkan matang-matang lah dasar diplosin ngepidana orang penyimpangan itu. Terima kasih ya atas informasinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, ya, ya.